Pemirsa, pembongkaran kawasan Kalijodo sudah dimulai sejak pukul 7:30 waktu Indonesia Barat dan masih terus berlangsung hingga saat ini. Bagaimana situasi terkini? Kita akan bergabung dengan Egit Hapsari. Egit, sejauh ini bagaimana perkembangan pembongkaran Kalijodo dan bagaimana dengan rekayasa lalu lintas terkait dengan pembongkaran Kalijodo? Sumi, eksekusi pembongkaran masih terus dilakukan di wilayah Kalijodo maupun itu dari bagian utara hingga ke bagian selatan. Jika Anda saksikan di belakang saya ini sudah ada 10 eskavator yang terus membongkar setidaknya 70% bangunan yang ada di Kalijodo ini selama 1,5 jam ini, dan memang upaya pembongkaran dilakukan cukup cepat karena cukup banyak eskavator yang dikerahkan di area seluas 1,5 hektar ini, dan ada 3 eskavator lagi yang standby atau bersiaga di sisi sebelah selatan Kalijodo ini. Upaya rekayasa lalu lintas juga dilakukan sejak pukul 5 pagi tadi waktu Indonesia bagian barat dan akan diberlakukan hingga upaya eksekusi pembongkaran ini selesai. Ada sejumlah ruas jalan yang ditutup selama proses eksekusi ini berlangsung, diantaranya yang ditutup adalah Jalan Bandengan Raya Utara dan juga ada Jalan Teluk Gong Raya. Selain itu, untuk kendaraan yang melintas dari arah barat akan diarahkan menuju ke Jalan Jembatan 3, sedangkan untuk kendaraan yang melaju dari arah timur juga akan dialihkan menuju ke Jalan Jembatan 2. Sumi. Baik, terima kasih Egit Hapsari untuk informasinya langsung dari kawasan Kalijodo. Kita akan terus ikuti perkembangan terbaru terkait dengan pembongkaran kawasan Kalijodo. Sementara itu pagi ini Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menegaskan kembali pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap akan menjadikan kawasan Kalijodo sebagai ruang terbuka hijau seperti rencana sebelumnya. Jangan kita tindak keluar, dulu juga pernah kasus Pinangsi aja pakai tenda. Ya kan, musim hujan kamu coba aja mau pakai tenda situ. Jadi selama kita kerjain taman nanti, ya kita akan usir. Sedikitnya 3 rumah di kawasan Kalijodo, Jakarta ludes terbakar. Belum diketahui penyebab kebakaran, apakah ada unsur kesengajaan atau tidak. Dan untuk mengetahui kondisi terkini, kita sudah terhubung dengan Syasa Wisastro di lokasi. Syasa, seperti apa tepatnya peristiwa kebakaran di Kalijodo ini? Apakah ada unsur kesengajaan? Ya Zakia, tadi sekitar pukul 9 malam 3 rumah terbakar dan lokasi ini tepatnya berada di belakang gereja di kawasan Kalijodo yang masuk ke dalam wilayah Jakarta Utara atau Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara. Namun hingga kini kami belum mendapatkan informasi mengenai penyebab terjadinya kebakaran, dan di kebakaran tadi tidak ada korban jiwa yang tertelan. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Pak Jarod untuk mengetahui lebih lanjut mengenai peristiwa kebakaran tadi. Ya Pak Jarod, bagaimana dengan peristiwa kebakaran tadi? Ya, memang benar tadi terbakar rumah di belakang gereja dan itu masuk wilayah Jakarta Utara yang berbatasan dengan Jakarta Barat. Ini masih diselidiki apakah itu terbakar karena korsleting atau sengaja dibakar, ya. Dan sekarang syukur alhamdulillah dalam waktu yang sangat singkat api bisa kita padamkan. Nah, namun untuk masalah korslet kan seluruh aliran listrik di kawasan ini memang telah diputus tadi siang oleh petugas PLN, itu seperti apa? Informasi yang kami terima, memang di wilayah Jakarta Utara itu masih ada 4 kepala keluarga yang masih bertahan dan dia keberatan listriknya diputus oleh PLN, ya. Jadi listrik masih tetap mengalir, ya, karena mereka keberatan untuk diputus oleh PLN, ya. Baik, terima kasih Bapak. Iya Rike, memang kondisi saat ini di kawasan Kalijodo telah kembali kondusif setelah tadi terjadi kebakaran yang menghanguskan 3 rumah, dan menurut Bapak Wagub sendiri bahwa kebakaran kali ini tidak akan berpengaruh kepada rencana eksekusi pembongkaran kawasan Kalijodo besok pagi. Demikian Rike. Baik, terima kasih Syasa Wisastro melaporkan. Demikian headline news. Sedikitnya 3 rumah di kawasan Kalijodo, Jakarta ludes terbakar. Belum diketahui penyebab kebakaran ini, apakah ada unsur kesengajaan atau tidak. Untuk mengetahui kondisi terkini, kita sudah terhubung dengan Syasa Wisastro di lokasi. Syasa, seperti apa tepatnya peristiwa kebakaran di Kalijodo ini?
Ya, Rike. Memang pasca kebakaran yang terjadi tadi pukul 9 malam yang menghanguskan setidaknya 3 rumah, kondisi saat ini sudah kembali kondusif karena memang api telah berhasil dipadamkan. Tadi malam sekitar jam 9 malam terjadi kebakaran di kawasan Kalijodo yang menghanguskan 3 rumah yang berada tepat di sebelah gereja di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Dan setidaknya 8 mobil dan 32 petugas pemadam kebakaran tadi dikerahkan untuk dapat memadamkan api. Nah, dan kemudian api telah dapat dipadamkan dalam waktu kurang lebih setengah jam, yaitu pada pukul 9.30, dan dalam peristiwa ini tidak ada korban jiwa. Namun untuk penyebabnya sendiri hingga saat ini kami belum menerima informasi apa penyebab yang menjadikan rumah tersebut terbakar. Apakah itu memang terbakar atau diduga sengaja dibakar, karena hingga saat ini polisi masih terus melakukan penyelidikan. Namun yang pasti penyebab dari terbakarnya 3 rumah tersebut bukan dari konslet aliran listrik, karena memang siang tadi aliran listrik telah diputus oleh seluruh aliran listrik telah diputus oleh petugas perusahaan listrik negara atau PLN. Berikut kutipan wawancara kami dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Pak Jarod. Kebakaran itu kan disengaja atau karena memang ada korsleting. Kalau indikasinya disengaja udah kita padamkan. Berarti kebakaran seperti itu kan coba-coba. Kalau memang disengaja, berarti ada pihak-pihak yang memang ingin membuat ini rame, ya. Tapi sudah kita padamkan, ya, supaya tidak meluas ke mana-mana. Jadi nggak apa-apa. Jadi situasi yang sudah kondusif seperti ini, kemudian jangan diacak-acak, ya, kemudian dibikin resah, dibikin satu yang luar biasa. Karena memang untuk wilayah sini sudah tidak ada lagi warga. Tinggal besok lebih cepat untuk pembongkarannya. Dengan asumsi besok mungkin Jakarta Barat kita selesaikan terlebih dahulu karena lokasinya yang tidak begitu luas. Baru setelah itu bersama-sama nanti teman-teman ini bisa membantu untuk yang di wilayah Jakarta Utara. Ya, kebakaran ini tidak akan berpengaruh terhadap eksekusi pembongkaran kawasan ini yang akan dilaksanakan besok Senin 29 Februari 2016, dan besok akan dikerahkan sekitar 5.000 personel tim gabungan yang terdiri dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Polda Metro Jaya, Kodam Jaya, serta instansi terkait. Dan rencananya besok seluruh tim gabungan akan melakukan apel besar pada sekitar pukul 5 sampai 6 pagi. Demikian, Rike. Baik, terima kasih Syasa Wisastro melaporkan dari lokasi. Nabil, apakah PLN telah memutus sambungan listrik di Kalijodo? Iya Sylvia, baru saja sekitar pukul 11 atau setengah 12 tadi kami memantau ada puluhan petugas pembangkit listrik tenaga maksud kami pusat PLN yang telah melakukan pencabutan aliran listrik di seluruh kawasan Kalijodo. Dan dari puluhan petugas PLN tersebut kami memantau bahwa mereka telah mengecek satu persatu gedung ataupun rumah untuk memastikan bahwa tidak ada lagi aliran listrik. Karena menurut petugas PLN di sekitar kawasan Kalijodo ini besok jika terjadi eksekusi ataupun pembongkaran terhadap bangunan tersebut tidak boleh lagi ada aliran listrik karena cukup berbahaya bagi petugas yang akan melakukan eksekusi ataupun pembongkaran bangunan-bangunan tersebut. Dan mereka mencabut sejumlah meteran ataupun kabel-kabel yang telah atau masih menyambung di sekitar bangunan-bangunan kawasan Kalijodo. Namun dari pencabutan meteran ataupun kabel-kabel tersebut, petugas PLN mengakui memang masih banyak justru bangunan-bangunan yang sudah tidak ada lagi meterannya ataupun kabel, dan mereka menduga bahwa ini sudah diambil oleh warga ataupun oleh pemborong untuk dijual karena memiliki harga yang cukup lumayan bisa dijual oleh mereka. Dan dari informasi yang kami dapatkan, rencananya PLN juga tetap besok akan datang untuk memantau situasi ataupun jalannya eksekusi ataupun pembongkaran sejumlah bangunan di kawasan Kalijodo ini. Sylvia. Nabil Abiyasyah melaporkan langsung dari kawasan Kalijodo, Jakarta. Kami masih di kawasan Kalijodo, Jakarta Utara. Pemirsa, kita bisa lihat kalau misalnya di belakang saya, saat ini warga masih berusaha untuk membongkar bangunan-bangunan yang mereka awalnya tempati, begitu. Kemudian untuk kusen kayu mereka akan jual ke tukang loak, sementara sebagian dari warga ini di Kalijodo, mereka akan mulai pindah ke
dua rusun yang dipersiapkan oleh pemerintah daerah atau pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yakni Marunda dan Pulau Gebang, mulai hari ini dan juga mulai besok. Dikarenakan SP3 dari Wali Kota Jakarta Utara akan terbit besok dan ini merupakan surat peringatan terakhir. Nah, Senin nantinya sudah ada ekskavator di sekitar lokasi ini yang sudah bersiap-siap untuk melakukan penertiban atau penggusuran di kawasan Kalijodo ini pada hari Senin esok dan nantinya akan dikawal oleh kepolisian dan juga TNI. Informasi yang kami dapatkan akan melibatkan 5.000 personil untuk penertiban. Namun meskipun demikian, Kapolda dan juga maksud kami Polda Metro Jaya meyakini bahwa tidak akan ada gangguan dari masyarakat maupun dari pihak-pihak tertentu terkait dengan keamanan pada waktu nanti melakukan pembongkaran di hari Senin itu. Saya akan kembali ke Kang Yaya terlebih dahulu. Kalau misalnya tadi dikatakan targetnya masih jauh untuk mencapai 30% ruang terbuka hijau, berarti daerah mana lagi yang akan dikalijodokan atau perlu dikalijodokan? Iya, pertama kalau lihat koridor hijau yang ada sekarang, hampir sebagian besar pada koridor GSS, garis sepandan sungai. Itu yang paling terlihat. Kedua, pada plotting kawasan yang dianggap diklaim sebagai aset negara atau aset pemerintah daerah. Nah, kemudian juga pada kawasan sekitar waduk dan beberapa lokasi-lokasi lain, misalnya pada koridor tepian pantai, mungkin di situ ada koridor hijaunya. Kemudian juga ada lokasi-lokasi, kalau saya berpikir aset pemerintah yang kerjasamakan dengan pihak ketiga pun perlu diperhitungkan. Mana saja itu? Nah, beberapa lokasi yang jelas yang diisukan terakhir ini misalnya di kawasan Berlan, kemudian di beberapa daerah tepian sungai di Tanah Tinggi dan sebagainya. Tapi sekali lagi saya mengatakan, supaya lebih terbuka, ada bagusnya Pemprov DKI membuka rencana tata ruang, rencana detail tata ruang. Jangan sampai masyarakat terkaget-kaget. Jadi ketika pendekatan perencanaannya, jangan hanya pada pendekatan diskresi. Tiba-tiba gubernur punya inisiatif, memerintahkan langsung dilakukan pembongkaran. Ada bagusnya, sosialisasikan rencana tata ruang, karena itu adalah dokumen publik. Ini kalau untuk Kalijodo memang kurang sosialisasi? Ya, terbukti. Karena pertanyaannya, walaupun ini dicap sudah ditentukan melalui Perda nomor 1 tahun 2014 sebagai kawasan RTH, tetapi pendekatan kapan dibuat taman, itu kan tidak pernah tahu masyarakat.